Halo rekan-rekan, kembali lagi di YouTube channel AutoCAD Indonesia. Masih dalam sesi tutorial mini Steam Engine. Kali ini saya Haidi akan coba mendeskripsikan bagaimana cara kita membuat beberapa parts ya yang masih dalam satu kesatuan assembly mini Steam Engine nantinya. Di sini ada parts yang bernama flywheel. Oke. Di SolidWorks kita bisa buat, pertama-tama kita klik new part untuk memulai lembar kerja baru, dan di right plane kita sketch dulu untuk bagian setengah dari profil flywheel ini. Kita sketch terlebih dahulu midpoint line di sini. Ya, seperti ini kurang lebih. Ubah jadi construction geometry, kemudian buat kembali sketch center line di tengah-tengah ini. Setelah itu kita aktifkan dynamic mirror entities agar pengerjaan yang akan kita lakukan nanti otomatis tercopy secara simetris kurang lebih. Kita buat suatu line seperti ini. Oke, jika kita melakukan dynamic mirror, maka otomatis sketch di sebelah kanan dari simbol construction geometry ini tercopy. Kemudian kita lakukan proses sketch seperti ini kurang lebih. Oke, kita kejar dulu bentuknya. Dan seperti ini kurang lebih. Kemudian kita input beberapa parameternya. Kita input parameter yang paling besar terlebih dahulu. Ini saya contohkan 82 mm. Di area ini. Kemudian di area ini 64 total ya. Kita input di sini, kemudian center line tarik ke bawah. 64. Oke, kemudian di sini 22. Kemudian di sini ada lubang sebesar 8 mm ya di bagian tengah. Kita input 8 mm. Oke. Selanjutnya di sini ada keterangan ketebalan ini adalah 4 mm. Input pada bagian ini sebesar 4 mm. Kemudian untuk panjang dari atau lebar dari bagian ini adalah 22 mm. Kalau lebih seperti ini 22 mm. Oke. Kemudian untuk mengatur bagian ini, karena kita lihat di sini ya tidak simetris besarannya, kita bisa hapus relation symmetric di sini. Kita hapus relation symmetris. Oke. Bisa kita buat vertikal. Nah, di sini kita atur jaraknya yaitu 1,5 mm. Dari sini ke sini kita input 1,5 mm. Seperti itu. Nah, di sini kita buat garis ini dengan garis ini, yaitu dan kontrol di keyboard pilih make collinear. Kemudian kita buat garis lagi di area ini ya, karena tadi besarannya tidak sama atau tidak simetris. Nah, kemudian kita trim, pilih opsinya untuk trim to close. Oke, dan di delete garis ya ini. Kita input parameter kembali di sini sebesar 1,5 mm.
Oke, kemudian di sini ada keterangan chamfer sebesar 1 kali 45 derajat. Kita gunakan sketch chamfer 1, 1 mm di sini. Pilihannya yaitu angle to distance 45 derajat untuk direction angle-nya. Kemudian kita pilih direction-nya atau vertex-nya yang ini. Vertex yang ini, bagian ini, dan bagian ini. Setelah itu kita klik OK, kemudian di sini kita lihat ada sebuah radius sebesar 2 mm. Kita sketch fillet, input parameternya 2 mm. Kita input vertex ini dan ini. Ada 4 vertex ya. Klik OK. Kemudian kita tinggal lakukan proses revolve. Kita lakukan proses revolve di sini. Axis revolutionnya pilih garis ini. Setelah itu kita lakukan proses pembuatan lubang di area ini ya. Kita buat dulu center circle pitch-nya. Kita sketch di area ini, kemudian buat circle. Nah, buat jadi construction geometry. Kemudian di sini diubah diameternya sebesar 42 mm. Oke, kemudian kita lakukan proses pembuatan circle kembali di area ini, bagian centernya. Sini buat parameternya menjadi 14 mm. Setelah itu bisa kita lakukan proses extrude cut. Pilihannya bisa stroke all. Klik OK. Kemudian di sini ada keterangan chamfer sebesar 0,5 mm. Kita lakukan proses chamfer 0,5 mm parameternya. Pilih sudut garis ini dan garis ini. Klik OK. Kemudian bisa kita lakukan proses circular pattern. Directionnya pilih sudut putar ataupun yang mewakili profil lingkaran di sini. Kita pilih garis ini. Kemudian buat dia diperbanyak sebesar 6 pieces. Klik OK. Oh, di sini ada jangan lupa di sini input pengerjaan cut extrude. Oke. Setelah itu di bagian sini ada suatu lubang dengan diameter 3 mm dengan jarak 4 mm di sini. Karena permukaan ini adalah bagian poros ya, kita tidak bisa membuat sketch di area poros karena bentuknya tidak planar. Kita bisa lakukan proses pembuatan plan baru. Proses referensinya kita pilih top plan, kemudian kita offset sebesar 9 mm ke atas. Klik OK. Kemudian di plan baru ini kita sketch ya, ubah pandangannya menjadi hidden lines visible. Kemudian offset garis ini sebesar 4 mm. Kita reverse ke bawah, ubah jadi offset geometry agar dia menjadi garis sumbu. Kemudian kita sketch suatu lingkaran di tengah sini dengan diameter 3 mm. Kemudian kita exit sketch, ubah pandangannya menjadi shaded with edge kembali.
Kemudian kita lakukan proses extrude cut. Extrude cut, kita aktifkan direction pertama dan keduanya. Kemudian klik OK. Dan satunya ini kita bisa hide ya. Oke, kemudian kita tinggal memasukkan materialnya di sini. Materialnya di sini tertulis cast iron. Kita bisa edit material di sini. Lalu pilih di tabs iron di SolidWorks material. Pilih gray cast iron, apply, kemudian close. Untuk mengubah appearance-nya atau warnanya di sini, kita tinggal expand pada bagian ini, kemudian di pengerjaan revolve ini kita klik kanan, pilih appearance, kemudian diubah, dihapus. Untuk referensinya terlebih dahulu kita pilih pertama-tama select face. Select face, kita ganti warnanya jadi putih. Face-nya mana aja, kita pilih face untuk area ini. Oke. Dan area ini. Setelah itu kita klik OK. Kemudian di bagian select feature-nya kita checklist, kita pilih circular pattern dan juga chamfer dan juga cut extrude. Bagian ini kita mau ganti warnanya menjadi warna putih ya. Oke. Setelah itu kita lakukan proses hal yang sama, kita ubah jadi warna merah pada bagian dalamnya. Kita pilih face kembali, kemudian pilih warnanya merah, pilih beberapa bagian seperti ini kurang lebih. Oke. Prinsipnya adalah kita memberikan warna ke setiap permukaan yang berbeda-beda ya. Kita bisa bedakan dari pemilihan opsi di sini. Dan oke. Di sini ada yang perlu diubah lagi warnanya. Pilih warna putih, kemudian pilih permukaan silinder bagian dalam ini dan bagian ini. Dan oke. Bisa kita save as setelah itu. Selanjutnya saya akan membuat beberapa parts yang nantinya akan saya masukkan ke dalam assembly. Bisa rekan-rekan lihat dalam video berikut.
Kemudian setelah kita membuat seluruh part tadi, kita tinggal memasukkannya ke dalam subassembly yang telah dibuat pada minggu sebelumnya. Nah, di sini kita coba open subassembly tersebut. Di sini dinamakan sub-SC cylinder ya. Oke, tunggu beberapa saat setelah kita open. Seperti ini tampilannya ya. Kemudian kita buka part-part yang sudah kita buat sebelumnya. Sini saya contohkan, pertama-tama kita input part bernama piston, kemudian input lagi insert komponen, kemudian ambil piston ring. Kita fokus ke dua parts ini terlebih dahulu. Kita mau buat dua bagian ini. Klik salah satu face, kemudian tekan Ctrl di keyboard, pilih salah satu face bagian piston ring, kemudian pilih di sini untuk matnya concentric. Oke, kemudian kita lock untuk bagian sudut ini dengan face ini. Tekan Ctrl di keyboard, pilih coincident. Oke, sudah terkoneksi ya. Kemudian kita selanjutnya bisa fokus ke bagian silinder dan juga piston. Kita bisa isolate ketiga bagian ini, klik kanan, pilih isolate. Jadi kita bisa fokus ke dua permukaan yang ada di dalam sini dan juga salah satunya yaitu piston ya. Kita buat jadi konsentrik. Oke. Sudah masuk ke dalam silinder. Kemudian kita insert komponen kembali. Kita input piston rod, open. Kemudian buat face ini, tekan Ctrl keyboard, pilih face dalam dari piston, pilih konsentrik. Nah, oke, sudah satu sumbu ya. And then kita input lagi suatu parts yang bernama lower cylinder rim. Pertama-tama kita exit isolate terlebih dahulu ya. Kita input kembali lower cylinder rim. Bisa kita pilih face dalam dari bagian ini dan tekan Ctrl di keyboard, pilih piston rod, kemudian buat dia jadi konsentrik. Sudah masuk dan kita coincidentkan face bagian ini dan bagian ini ya. Selanjutnya kita bisa input komponen kembali nama crosshead yang kita buat sebelumnya. Kita tinggal konsentrikan piston rod dengan bagian dalam dari crosshead ini, buat dia konsentrik. Oke, sudah konsentrik ya. Kita buat konsentrik dulu. Kemudian kita beri jarak antara face dari piston rod bagian bawah. Kita insert mat. Kita beri jarak ya. Input di sini distance. Saya contohkan di sini 4,5 terhadap face ini. Kita bisa lakukan flip dimension agar dia masuk ya ke dalam. Klik OK. Setelah kita masukkan crosshead, kita bisa masukkan insert komponen kembali. Kita input crank rod. Setelah itu kita input lagi insert komponen, input crank rod pin. Oke. Nah, jadi kita buat terlebih dahulu silinder atau permukaan lingkaran bagian dalam dari crank rod dan silinder dari crosshead ya. Kita buat konsentrik. Oke, kemudian kita bisa isolate terlebih dahulu ya ketiga part ini di kanan.
pilih isolate. Kita bisa matte coincident face permukaan ini dan face permukaan ini. Setelah itu bisa kita input crank rod pinnya. Kita konsentrikan dengan bagian ini, kemudian di input kembali matte antara face dan face bagian ini dengan face bagian ini, kita buat jadi coincident. Exit isolate. Oke. Setelah itu kita bisa masukkan connecting rodnya. Sini saya input connecting rod. Nah, kita bisa copy sebuah part dalam suatu assembly ya. Kita tinggal tekan Ctrl di keyboard, pilih partnya, arahkan ke area bebas. Contohnya seperti ini. Kemudian kita bisa satukan terlebih dahulu kedua part ini ya. Kita bisa atur untuk posisinya terlebih dahulu dengan rotate komponen. Atur posisinya kurang lebih seperti ini. Kita atur lagi pada bagian ini. Jadi kita bisa lakukan proses konsentrik pada bagian ini dan ini. Kemudian bagian ini dan tentunya bagian ini. Kita tarik ke atas. Kita bisa matte untuk posisi face ini dan face ini. Oke. Lalu kita hubungkan ke dalam crank rod ini. Oke. Hubungan ke crank rod. Prinsipnya kita dekatkan terlebih dahulu kedua part yang akan kita mau assembly ya. Kemudian kita bisa lakukan proses matte selanjutnya. Seperti ini. Dan di face ini, lalu untuk menyambungkannya untuk bagian face ini dan face ini kita buat jadi coincident. Oke, setelah itu bisa kita input kembali insert komponen untuk bearing keeper. Kita input bearing keeper di sini. Kita buat konsentrik bagian face cylinder dalam di sini dan bagian ini. Kita buat konsentrik. Kita bisa flip arahnya. Dan untuk bagian ini kita buat konsentrik juga. Udah bisa kita atur posisinya terlebih dahulu seperti ini. Dan insert matte kembali untuk face bagian ini dan bagian ini buat jadi coincident. Oke. Untuk tahap berikutnya saya akan memasukkan part base. Kita open part base. Kita bisa konsentrik lingkaran ini bagian dalam dengan lingkaran bagian dalam base ini lubangnya atau kita sebut dengan sumbu lubangnya untuk baut. Dan di area ini juga kita lakukan hal yang sama. Selanjutnya di face atau permukaan dari standar ini dan juga base kita bisa lakukan proses coincident. Selanjutnya saya akan insert komponen kembali yang bernama stand yang kita buat sebelumnya. Oke. Nah, ini bisa kita konsentrik bagian ini dan bagian ini.
dan kita bisa rotate ya seperti ini, atur posisinya. Nah, kita kunci antara lubang ini dan lubang ini, konsentrik. Kemudian di sini kita bisa lakukan proses coincident face ini dan bagian face dari bawah base ini kita bisa konsentrikkan. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menginput di sini lower base bearing. Kita akan taruh di area sini. Sebelumnya kita copy terlebih dahulu untuk part ini. Yang satu kita arahkan ke dalam ke bagian ini. Nah, kita bisa fokus ke sini. Bisa kita consider untuk face ini dan face ini. Nah, kita arahkan posisinya. Dan untuk face bagian ini dan bagian ini dan face ini, kedua face ini agar dia sejajar. Lakukan hal yang sama. Sebelumnya kita atur posisinya terlebih dahulu. Kita bisa rotate komponen ya. Jadi face bagian datar bertemu dengan face bagian datar. Dan ini face bagian samping juga. Kemudian ini otomatis coincident ya, karena properties mate-nya masih terbuka di samping. Kemudian kita input kembali, saya input kembali suatu parts, yaitu upper base bearing holder. Nah, input lagi ya. Jadi ada dua nanti di sini. Ditempatkan di bagian ini dan ini. Oke. Dan kita bisa atur untuk komponen ini. Face cylinder ini bertemu dengan face cylinder ini kita buat jadi konsentrik. Oke. Kemudian untuk face bagian ini kita pilih matte, buat dia coincident dengan bagian ini. Face bagian ini dan face bagian ini kita buat jadi coincident. Oke. Ini bisa kita atur terlebih dahulu ya. Nah, ini untuk komponen yang satu lagi kita bisa perlakukan hal yang sama seperti tadi. Oke. Setelah itu saya input komponen kembali. Saya input crankshaft counterweight di sini. Input lagi crankshaft counterweight. Jadi ada dua. Pertama-tama saya rotate terlebih dahulu ya untuk bagian ini. Kita rotate seperti ini kurang lebih. Kemudian saya hubungkan atau buat konsentrik antara bagian ini dan ini. Kemudian untuk face ini dan face ini saya buat konsentrik. Setelah itu saya coincident bagian ini dan face dari counterweight-nya buat dia coincident. Kemudian lakukan hal yang sama ya antara face cylinder dari counterweight ini dan di lower base ini kita buat jadi konsentrik.
Kemudian di sini buat konsentrik dari face ini dan face ini. Oke, kemudian bisa kita lakukan proses coincident antara face bagian ini, atau kita bisa select sudut ini bit jadi coincident ya. Selanjutnya saya input komponen kembali dengan nama crankshaft center root. Kita input di sini. Nah, jadi kita bisa isolate untuk ketiga bagian atau ketiga komponen ini agar lebih jelas. Jadi kita bisa konsentrik untuk face bagian dalam silinder dari crankshaft dan counterweight. Setelah itu saya buat bagian dalam dari lubang ini dan lubang ini buat jadi konsentrik ya. Oke, sudah sesuai ukurannya. Ini bisa kita exit isolate. Untuk selanjutnya kita input insert komponen kembali ya. Saya input crankshaft auto root di sini. Nah, terlalu seperti ini. Selanjutnya saya isolate kedua bagian ini, kedua komponen ini. Klik kanan pilih isolate. Kemudian saya buat bagian ini menjadi konsentrik terlebih dahulu ya. Oke, exit isolate. Setelah itu bisa saya input kembali suatu komponen yang bernama flywheel yang kita buat sebelumnya. Nah, saya buat konsentrik terhadap crank auto root, pilih konsentrik. Kemudian untuk face silinder ini dan face dari silinder auto root kita bisa atur posisinya terlebih dahulu ya. Nah, kita select bagian silinder ini dan bagian silinder ini kita buat jadi konsentrik. Oke, kemudian bisa saya isolate kembali untuk bagian crankshaft outer ini dan crankshaft counterweight. Nah, di sini untuk bagian ini bisa kita lock ya. Antara bagian ini dan ini kita lock. Jadi ketika flywheel itu diputar, bagian counterweight ikut berputar ya, karena sudah terhubung dengan porosnya, dengan poros bagian ini. Oke, untuk langkah berikutnya saya akan menutup beberapa lubang di sini dengan menggunakan smart fasteners. Jadi kita bisa menginput baut dari toolbox library yang ada di SolidWorks dengan satu langkah saja ya, tanpa kita menginput satu persatu, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk bagian yang belum teridentifikasi dengan baik, kita bisa gunakan mirror components. Mirror plane-nya saya pilih bagian right plane, kemudian komponen mirror-nya ketiga baut ini saya mirror ke bagian sini. Oke. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode project miniatur steam engine berikutnya. Salam.